Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah musallah al-ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini di tanggal 9 Muharram Allah masih memberikan kepada kita karunia dan nikmatnya sehingga bisa menuntut ilmu di pagi hari ini. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masuk bab yang baru, yaitu bab yang ke-13. Beliau rahimahullah mengatakan babu bayani kathrati turukil khairi, bab penjelasan banyaknya jalan kebaikan. Ikhwan wa akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah. Mu'allif rahimahullah membawakan bab ini yang di dalamnya ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya jalan kebaikan itu banyak. Ya, jalan kebaikan itu banyak. Dan ini menunjukkan karunia dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan itu banyak macamnya, berbagai macam, tidak hanya satu jenis ibadah. Tujuannya tentu agar manusia tidak jenuh dan tidak bosan di dalam beribadah. Ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan itu banyak jalannya. Ya, banyak jalannya agar manusia tidak bosan di dalam beribadah dan terus istiqamah, ya, dia beralih dari amalan satu ke amalan yang lain, ibadah yang satu kepada ibadah yang lain. Para ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya pokok dari jalan kebaikan itu ada 3. Pokok kebaikan, ya, jalan kebaikan, macam-macam kebaikan bila disimpulkan ada 3. Amalan-amalan yang pertama adalah amalan-amalan yang membutuhkan perjuangan, kesungguhan di dalam masalah badan. Jadi amalan badan. Amalan badan. Baik itu lisan maupun arkan, ya, anggota tubuh, ya. Ini amalan-amalan yang
membutuhkan kesungguhan badan, butuh tenaga. Ya, seperti misalkan salat, ya, salat membutuhkan tenaga. Ya, demikian juga puasa membutuhkan tenaga dan lain-lain ibadah badaniyah. Yang kedua, kebaikan atau amal yang membutuhkan perjuangan, pengorbanan dari sisi harta. Jadi amalan-amalan harta, ya, amalan yang bersifat harta. Badannya tidak lelah dalam ibadah ini, tapi dia berkorban di dalam masalah harta. Seperti zakat, sedekah, ya, membantu kaum muslimin yang membutuhkan, dari fakir miskin dan lain-lainnya. Ini semuanya adalah amalan-amalan yang membutuhkan perhatian dari sisi harta. Dan yang ketiga adalah murakkabun min hadza wa hadza. Ibadah yang di dalamnya tersusun, yang di dalamnya mengandung perjuangan badan dan perjuangan harta. Ada dua, ya, sekaligus dalam ibadah tersebut. Tentu ini ibadah yang berat, tidak bisa dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dan dilakukan oleh sebagian yang lainnya. Seperti misalkan jihad fisabilillah. Ya, jihad fisabilillah ini adalah amalan atau ibadah yang membutuhkan tenaga dan juga membutuhkan harta, ya, untuk membeli senjata, untuk membeli, ya, baju besi, baju perang dan seterusnya, ya, pengorbanan harta dan pengorbanan tenaga, bahkan mengorbankan nyawa. Ya, haji demikian, amalan harta dan juga amalan badan. Ya. Orang sehat saja tidak punya ongkosnya, tidak bisa pergi haji. Ya, atau punya ongkos, orang kaya tapi tidak memiliki kemampuan, sakit misalkan, ya, maka ini juga tidak bisa dilakukan oleh orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam masalah bab ini, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 148, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat. Seorang mukmin ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Al khairat, banyak kebaikan itu. Maka seyogianya seorang mukmin memilih kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan kemampuannya. Seorang mukmin memiliki amalan yang menjadi andalannya di yaumil qiyamah nanti. Ya. Karena jalan kebaikan banyak. Ya, jangan terfokus hanya satu ibadah saja. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka orang-orang mukmin itu berlomba-lomba, bersegera, bercepat-cepat di dalam beramal kebaikan. Ya, ini sifat orang mukmin. Oleh karena itu, seyogianya bagi seorang mukmin, ya, menjadikan banyaknya jalan kebaikan ini untuk mengistiqomahkan dirinya, ya, agar terus semangat di dalam beribadah kepada Allah. Jadi dengan banyaknya jalan kebaikan yang Allah berikan, yang Allah paparkan kepada hambanya, seorang mukmin harus menjadikannya ini sebagai sarana, sebagai kesempatan untuk terus istiqomah. Mungkin dia bosan puasa Daud, ya, mungkin dia bosan atau mungkin manusia jenuh, ya, maka dia beralih kepada ibadah yang lain. Ya, walaupun sebaik-baiknya ibadah adalah yang dawam, yang terus-menerus continue. Ya, jadi jadikan kesempatan karunia dari Allah ini, banyaknya jalan kebaikan ini, jadikan sarana untuk kita terus semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memaparkan, memberikan keluasan bahwasanya jalan kebaikan itu ada banyak, ya. Nanti ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya ibadah itu juga bertingkat-tingkat. Dan yang perlu diperhatikan, ya,
banyaknya jalan kebaikan bukan berarti memiliki makna banyak jalan menuju surga. Tidak. Jalan menuju surga, jalan Allah, jalan Rasulnya itu satu. Tetapi Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, jalannya Allah dan Rasulnya, jalan menuju surga ini jalan yang besar, yang di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan. Jadi banyaknya jalan kebaikan ini harus dikunci dengan keridhaan Allah. Jadi amalan-amalan ini adalah amalan-amalan ibadah-ibadah yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan semua amalan yang dianggap kita senang, yang dianggap perasaan kita baik, tapi harus melihat apa yang Allah ridhai. Jadi amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang benar. Amalan yang benar itu bagaimana? Amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Ini baru namanya amal saleh. Jadi amal saleh, amal yang diterima, amal yang baik di sisi Allah, harus memenuhi dua persyaratan. Yaitu dilakukan dengan ikhlas karena Allah, dan amalan tersebut harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah. Beliau muallif rahimahullah sebelum membawakan hadis, membawakan ayat sebagai muqaddimah berkaitan dengan bab ini. Beliau bawakan potongan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 215. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan ini menunjukkan banyak, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah dengan kebaikan-kebaikan tersebut Maha mengetahui. Ini menunjukkan jalan kebaikan ini banyak, tidak hanya satu, dan Allah mengetahui semua kebaikan yang kita kerjakan. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 197, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Dan apa yang kalian kerjakan dari sebuah kebaikan, khairin dalam bentuk nakirah, ini menunjukkan banyak kebaikan umum, kebaikan, ya'lamuhu Allah. Allah mengetahui hal tersebut. Dalam surah Az-Zalzalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang melakukan amal seberat bidzi dzarrah, dari sebuah kebaikan, ini menunjukkan kebaikan itu ada yang besar nilainya, ada yang kecil nilainya. Yarahu, dia pasti akan melihat amalnya, hasilnya di hari kiamat. Ini menunjukkan kebaikan itu banyak jalannya, banyak macamnya. Ada yang besar, ada yang kecil nilainya. Oleh karena itu, seorang muslim yang cerdas tentu dia memilih amal yang memiliki nilai besar. Sebagaimana manusia pada hakikatnya menginginkan dunia, investasi dunia yang nilainya besar. Maka seorang muslim yang cerdas harusnya demikian. Karena umurnya pendek, usia manusia singkat. Bahkan setiap manusia sama, satu hari 24 jam. Tapi muslim yang cerdas, dia menjadikan waktu yang diberikan sama dengan muslim yang lain, tapi memiliki nilai yang berbeda. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan amal-amal yang memiliki nilai memanjangkan umur. Meskipun umurnya pendek, manusia di zaman akhir zaman ini misalkan 60 tahun, tapi memiliki nilai lebih dari 60 tahun. Nilainya
Seperti amalan-amalan Lailatul Qadar, ya dia kejar. Nah ini meskipun sedikit umurnya, tapi memiliki nilai yang panjang. Ya. Atau amalan-amalan yang berat. Seperti misalkan ya dia berakhlak dengan akhlak yang baik. Ya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un athqalu mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada timbangan yang nilainya lebih berat dari timbangan seorang mukmin di hari kiamat kecuali husnul khuluq, akhlak yang baik. Ini amal. Ya. Begitu. Atau juga dia melakukan amal yang sifatnya mengalir. Meskipun dia sudah enggak ada, meskipun dia sudah meninggal, dia terus memiliki investasi yang terus ya mengalir nilai-nilai pahalanya. Di antaranya dia melakukan amal jariyah. Amal-amal yang jariyah. Ya, ini merupakan sikap-sikap seorang mukmin untuk memilih karena Allah membentangkan kebaikan-kebaikan itu banyak. Umur kita singkat, umur kita pendek, maka muslim yang cerdas memilih amalan-amalan yang nilainya tinggi. Ya. Ini butuh apa semuanya ini? Untuk mengetahui ini nilainya tinggi, ini nilainya rendah, ini sedang, ini pahalanya ini, keutamaannya ini. Butuh apa? Butuh ilmu. Butuh ilmu. Maka kata para ulama, amalan taat, amalan sunnah, ya, yang paling utama setelah sesuatu yang wajib, setelah amalan fardu adalah talabatul ilm. Menuntut ilmu. Ini amal yang besar. Karena dengan amal tersebut, dengan ilmu tersebut, dia mengetahui bukan hanya yang buruk dan yang baik, dia juga mengetahui antara yang terbaik di antara yang baik. Ini ilmu. Ya, al-faqih, ya, orang yang cerdas adalah bukan orang yang mengetahui antara yang baik dan buruk, tapi orang yang faqih, dia bisa mengetahui antara amalan ini, mana pahalanya yang terbaik. Dan dia harus memilih dalam satu waktu mana yang paling terbaik untuk dirinya. Ya, ini manusia yang cerdas. Ya, muslim yang faqih, dan ini butuh ilmu. Maka amalan sunnah, ya, setelah amalan wajib, yang paling utama adalah menuntut ilmu. Kemudian beliau juga membawakan ayat dalam surah Al-Jathiyah ayat 15. Man amila salihan falinafsih. Barang siapa yang melakukan amal saleh, maka sesungguhnya untuk dirinya. Dia akan merasakan, dia akan menerima balasan amal saleh tersebut. Ya, ayat ini dibawakan oleh mu'allif rahimahullah untuk menunjukkan bahwasanya jalan kebaikan itu banyak. Karena man amila salihah, kalau kita belajar ilmu nahu, kita belajar ilmu bahasa Arab, salihan ini bentuknya nakirah. Nakirah ini bentuknya umum, ya, tidak definitif, tidak ma'rifah, dan dalam bentuk siyak, dalam bentuk kalimat syarat. Barang siapa A maka B. Ini namanya syarat. Man di sini adalah isim syarat. Jika bentuknya demikian, maka maknanya umum. Maknanya umum. Ya. Jadi an-nakirah fi siyaqi syarti, dalam bentuk syarat, dalam bentuk teks syarat, ini memiliki makna hal umum. Ini menunjukkan salihan, amal saleh ini banyak macamnya. Makanya bentuknya nakirah, tidak berbentuk ma'rifah atau tidak menggunakan alif lam. Ya, ini yang menjadi dalil ayat-ayat ini semua menunjukkan bahwasanya
jalan kebaikan itu banyak, tidak satu. Kemudian beliau rahimahullah membawakan hadis yang pertama beliau bawakan adalah hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang sanadnya bersambung sampai kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Kita baca hadisnya. Hadis yang pertama dalam bab ini. An Abi Dzarrin Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Dzar, namanya adalah Jundab bin Junadah Al-Ghifari, dari Bani Ghifar. Semoga Allah meridhai beliau. Qala, dia berkata, Qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu. Kata Abu Dzar, amal apa yang paling utama? Ya, amal apa yang paling utama? Ini menunjukkan bahwasanya sahabat sangat antusias di dalam kebaikan. Dia bertanya bukan untuk ngetes, dia bertanya bukan untuk iseng-iseng, tapi para sahabat ini bertanya tentang amal yang paling afdal untuk dia amalkan, untuk memperoleh kebaikan. Ya, dia memilih, dia bertanya kepada Nabi amal yang paling utama. Ya, karena amal ini banyak. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya amal pun bertingkat-tingkat nilainya. Sehingga sahabat bertanya, ayyul a'mali afdal? Amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Yaitu amalan yang paling berat timbangannya, amalan yang paling besar pahalanya, amalan yang paling utama kedudukannya adalah al-iman. Iman. Karena tanpa iman, ya, amalan-amalan tidak memiliki nilai. Ya. Iman. Ya. Adapun dimaksud dengan iman, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi yang ketika ditanya oleh Jibril, "Ma huwal iman?" Maka Nabi menjawab, "Al-iman an tu'minu billah." Beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairi wa syarrih. Yaitu rukun iman, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul, ya, beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Dan iman bukan hanya amalan hati. Iman mencakup amalan badan. Sebagaimana kata para ulama, apa itu iman? Al-imanu qaulun bil lisan. Qaulun bil lisan, diucapkan. Terus wa'tiqadun bil janan, diyakini di hati. Ya. Terus wal amalu bil arkan, diamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, iman itu naik dengan taat kepada Ar-Rahman. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan iman itu turun, berkurang dengan mengikuti syaitan, bermaksiat. Ya, nun semua akhirnya. Ya, ada berapa berarti iman itu? 5. Pertama, qaulun bil lisan, terakhirnya nun, bil lisan. Terus wa'tiqadun, i'tiqad, meyakini, bil janan, janan itu qalbun, hati, ya, bil janan. Yang ketiga, wa amalun bil arkan, terakhirnya nun. Arkan itu artinya anggota badan. Kemudian
wa yazidu bi ta'atir rahman. Wa yazid, dan bertambah keimanan itu dengan taat kepada Ar-Rahman. Yang kelima, wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Dan iman itu berkurang, turun, anjlok, ya, futur ketika dia banyak bermaksiat kepada Allah atau mengikuti jejaknya syaitan. Ya, iman itu naik dan turun. Itulah amalan yang besar. Maka seorang mukmin harus mempertebal imannya dengan cara belajar tauhid, belajar akidah. Agar apa? Agar ada amal iman di hatinya, di amalan arkannya, dan juga di lisannya. Karena iman memiliki amal, memiliki nilai yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mengatakan, ya, dengan pertanyaan sahabat Nabi Abu Dzar, Nabi mengatakan al-imanu billah, al-iman. Ya, iman merupakan amalan yang tinggi kedudukannya. Ya, bahkan dalam hadis Muslim yang sahih, ya, ketika ditimbang seorang hamba di hari kiamat, ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan suatu amal. Ya, sampai dia ditimbang, dia hampir putus asa. Ya, semua timbangannya sama antara kebaikan dan keburukannya. Hampir putus asa. Apakah engkau memiliki kebaikan yang lain? Sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi. Ya, bahkan timbangan keburukannya lebih berat. Kata Allah, engkau memiliki, engkau masih punya. Ya, ternyata namanya bitokoh. Ya, ada sebuah kartu, ya, di hari kiamat nanti, dan bitokoh kartu itu adalah kartu iman. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Dan bitokoh ini dalam hadis yang sahih tersebut ditimbang. Ya, dan timbangannya sangat berat. Ya, mengalahi, menandingi keburukannya. Ya, iman. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, amalan yang utama, wal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ya, jihad di jalan Allah. Yang dimaksud dengan jihad secara definitif adalah berperang, ya, melawan orang-orang kufar. Ya. Apakah semua orang kufar, orang kafir diperangi? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Karena orang kafir yang berada di lingkungan kaum muslimin, perlu kita ketahui ada 5 keadaan. Yang pertama disebut kafir zimmi. Ya, disebut kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang-orang kafir yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin dan dia membayar jizyah. Ya, kafir zimmi tidak memerangi kaum muslimin, maka tidak boleh kita memerangi mereka. Ya, ini harus diperhatikan. Ya, yang kedua, kafir mu'ahad. Ya, orang yang memiliki perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin. Ya, perjanjian damai. Ya, di bawah perjanjian, maka tidak boleh kita perangi. Yang ketiga, kafir musta'man. Orang kafir yang mendapatkan keamanan, mendapatkan jaminan aman dari pemerintah muslim. Misalkan ada orang Amerika datang ke Indonesia, kafir dia, ya, tapi dia masuk ke Indonesia dengan resmi melalui visa, ya, kedutaan dan seterusnya. Maka dia ketika mendapatkan berkas-berkas administrasi negara, dia musta'man. Engkau aman di negara kami. Namanya musta'man. Mungkin dia berwisata atau di studi, ya, belajar dan seterusnya, ya, meneliti.
maka ini namanya kafir musta'man. Tidak boleh kita perangi. Ya, 3. Satu lagi, 4. Berarti ada 4. Ya, kafir harbi. Kafir harbi adalah orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin. Maka inilah yang kita berjihad kepadanya. Terus, apakah syarat hanya sampai di situ? Ketika dia memerangi, lantas kita perangi, ya, yang namanya jihad fisabilillah itu harus di belakang ulil amri. Nggak bisa kita memproklamirkan kelompok, memproklamirkan jihad atas nama ormas, atas nama pimpinan lokal. Nggak bisa. Ya, jihad harus amir, di bawah amir. Ya, pemerintah harus bersama pemerintah. Ini namanya jihad. Namanya jihad yang syar'i. Ya. Misalkan Pak Presiden memerintahkan kita untuk perang, kita perang. Tapi kalau tidak ada izin, tidak boleh. Ya. Karena akibat daripada perang konsekuensinya berat. Kalau kita meninggal, maka pemerintah ulil amri yang menanggung ahli waris kita. Ya. Konsekuensinya berat. Ya. Gak bisa kita jihad, gak bisa. Ya. Dan ini amalan yang berat. Timbangannya. Jihad fisabilillah. Ya. Adapun makna jihad secara umum banyak. Karena di zaman ini jihad yang dibutuhkan oleh kaum muslimin bukan jihad berperang. Karena kaum muslimin dalam kondisi lemah untuk melawan orang-orang kafir. Ya, para ulama memberikan nasihat bahwa jihad yang paling afdal pada zaman ini adalah jihadul ilm. Jihad menyebarkan ilmu. Ini juga jihad, butuh pengorbanan. Orang yang menyebarkan ilmu, orang yang berdakwah, ya, banyak tantangannya. Ya, banyak tantangannya. Dicaci, ya, dimaki, bahkan diusir, ya. Ya, dibekukan asetnya, ya. Dan seterusnya banyak orang-orang yang hasad. Ya. Ini butuh jihad, butuh kesungguhan. Dan ini juga pahalanya yang besar. Jihad fisabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Berjihad fisabilillah. Di antaranya adalah menyebarkan ilmu, dakwah yang hak, karena kaum muslimin ya tenggelam dalam kecintaan mereka kepada dunia dan meninggalkan agama mereka. Maka kita ya mengingatkan kaum muslimin, mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan fahmus salaful ummah. Ya, kita dakwahkan mereka, kita ajak untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Kita kembali, ya, bukan untuk mengajak kepada ormas, mengajak kepada kelompok tertentu, tidak. Karena manhaj salaf bukan ormas, manhaj salaf bukan golongan. Manhaj salaf adalah seruan dakwah. Seruan dakwah untuk mengajak kepada generasi salaf. Dan ini wajib hukumnya karena mereka para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in adalah generasi terbaik. Generasi terbaik yang dididik dan diajarkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam beragama kita mengikuti jejak mereka dan mengikuti jejak orang-orang yang mengikuti mereka. Ya. Ini perlu jihad. Kemudian qultu, aku katakan, ya, ayyur riqabi afdal, budak apa yang paling utama? Maksudnya ingin memerdekakannya, ya. Saya ingin memerdekakan budak. Terus yang paling utama, yang modelnya gimana? Yang seperti apa yang paling utama budak untuk dimerdekakan? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anfasuha inda ahliha. Yang paling spesial di sisi tuannya. Yang paling spesial, ya, wa aktsaruha samanan, yang paling besar harganya. Artinya mungkin budak tersebut memiliki keahlian, memiliki kecekatan, orangnya rajin, ya, dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Maka ini namanya budak yang spesial, ya, dan harganya pun pasti mahal. Maka membeli budak tersebut untuk dimerdekakan ini merupakan amal yang utama. Ya.
Ini juga menunjukkan bahwasanya Islam memberantas perbudakan. Ya, tentu ya, jika ada yang bertanya, kenapa di Islam ada perbudakan? Bukan di Islam ada perbudakan. Memang perbudakan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Karena memang di dunia zaman dahulu atau bahkan zaman sekarang pun, ketika ada peperangan, tentu ada apa? Ada tawanan. Ya, tawanan perang. Tawanan perang ini, ya, atau rampasan perang yang berbentuk manusia, maka dia akan menjadi budak. Otomatis dia menjadi budak, baik itu budak laki-laki, budak perempuan. Karena perang itu dia membawa keluarga. Karena perang itu berbulan-bulan. Ya, perang itu enggak sehari, 2 hari, itu namanya tawuran. Ya, perang itu berbulan-bulan. Ya. Kalah dia, maka hartanya diambil. Ya, dan jadi budak dia. Nah, budak itu di Islam ya dibebaskan. Artinya mendapatkan keutamaan di dalam membebaskan budak. Justru Islam menghapus perbudakan karena banyak kafarat ibadah, ya, kafarat amalan, ya, atau amalan buruk, amalan kemaksiatan ditebus dengan kafarat memerdekakan budak. Jadi bukan Islam membiarkan budak, karena budak itu tidak bisa dihindarkan karena memang pasti ada ketika ada peperangan. Jadi ada 3 amalan yang berat. Yang paling utama yang pertama adalah iman. Maka sioganya seorang mukmin fokus, ya, konsentrasi untuk merealisasikan iman yang benar. Yang kedua jihad, ya, mengerahkan kesungguhan untuk menegakkan kalimat Allah, baik dengan pedang maupun dengan lisan, dengan ilmu maupun dengan harta. Ya. Yang ketiga memerdekakan budak jika memang ada budak. Qultu, maka aku katakan, kata Abu Dzar, fa illam af'al, jika aku tidak bisa melakukannya, ya, mungkin karena enggak ada budak sudah enggak ada zaman ini, ya. Enggak bisa aku melakukannya. Qala, apa kata Nabi? Tu'ainu sani'an aw tasna'u li akhraqa. Yaitu kamu membantu sani'an, membantu orang yang memiliki profesi, orang yang memiliki keahlian, namun dia kurang. Mungkin karena kemiskinannya atau karena banyaknya tanggungannya, misalnya. Au tasna'u li akhraqa, atau kamu mempekerjakan orang yang dia tidak memiliki keahlian atau profesi. Artinya dia susah, dua-duanya susah. Tapi yang paling utama yang mana? Yang paling utama adalah orang yang memiliki keahlian. Orang yang memiliki keahlian, kemudian dia susah. Berbeda dengan orang yang memang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Semua orang tahu kalau dia susah. Sekampung tahu kalau dia orang miskin. Tapi orang yang pertama tadi, dia memiliki keahlian, dia memiliki pekerjaan. Tapi dia tidak meminta-minta. Orang banyak nggak tahu kalau ternyata dia banyak tanggungannya. Kalau ternyata kehidupannya juga susah. Dan manusia lebih fokus kepada orang fakir yang kedua. Ya, tapi justru membantu orang yang pertama ini adalah amal yang tersembunyi. Amal yang tersembunyi ini memiliki keutamaan. Ya, ini makna daripada tu'ainu sani'an aw tasna'u li akhraqa. Ya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi di bawahnya ada catatan as-sani bis-sad, ya, atau juga dalam riwayat yang lain dha'ian pakai dot, ya, maknanya adalah zadoya'in min faqrin aw iyalin, orang yang kehilangan harta. Karena apa? Karena kemiskinan, meskipun dia bekerja, ya, miskin, kurang, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Atau karena besarnya tanggungan yang dia punya.
anaknya banyak, ya, atau dia menanggung, ya, keluarga dari istrinya atau keluarganya yang sangat banyak sehingga tidak mencukupinya. Nah, membantu orang ini, ya, merupakan amal yang besar pahalanya. Ya, kemudian kata beliau wal akhraq, ya, mana al akhraq adalah kata Imam Nawawi alladzi la yutqinu ma yuhawilu fi'lahu. Orang yang tidak sempurna dalam melakukan suatu pekerjaan. Ya, maksudnya dia tidak memiliki pekerjaan atau nganggur, ya. Qultu, aku katakan, ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal. Apa pendapatmu jika aku lemah, jika aku tidak dapat melakukan dari sebagian amal tersebut? Ya. Apakah ada pilihan amal yang utama? Maka kata Nabi SAW, qal takuffu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Kamu mencegah keburukan, ya, darimu untuk manusia. Artinya kalau kamu nggak punya amal, minimal jangan ganggu manusia. Tahan dirimu untuk mengganggu manusia, ya. Takufu syarraka anin nas, keburukanmu kamu tahan, lisanmu kamu tahan, tanganmu kamu tahan, ya. Untuk apa? Untuk mengganggu manusia. Fa innaha shadaqatun, itulah sedekah darimu, ala nafsika, ya, darimu untuk dirimu sendiri. Ya, ini juga merupakan amal, ya, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Ya. Fa innaha shadaqatun minka, karena sesungguhnya hal tersebut merupakan sedekah, ya, darimu untuk dirimu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwan wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya amal itu bertingkat-tingkat. Bahkan di antara amalan yang utama bila kita lihat dari hadis ini, di antaranya adalah membebaskan budak yang sangat berharga. Maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidaklah engkau dikatakan berbuat baik, ya. Engkau tidak dikatakan berbuat baik sampai engkau menginfakkan sesuatu harta yang engkau paling cintai, yang engkau sedang cintai, ya. Karena memang manusia cenderung kepada cinta kepada harta, ya. Seperti firman Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu memiliki kecintaan yang besar terhadap harta. Maka ketika lagi cinta-cintanya kita, kemudian kita sedekah, inilah amalan yang besar. Sebagaimana sudah kita bahas tentang sedekah yang paling besar adalah di saat kita lagi pelit, di saat kita lagi butuh, ya, maka itu kita sedekahkan, maka itulah, ya, amalan yang paling besar pahalanya. Bahkan ketika ayat ini turun, sahabat yang bernama Abu Talhah radhiyallahu an, ya, ketika dia tahu ayat ini turun, maka dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabba mali ilayya birha." Sesungguhnya harta yang paling aku cintai pada saat itu adalah birha. Birha ini suatu kebun. Kebun yang sangat rindang, yang sangat produktif, bahkan di sana ada air yang mengalir, ada pengairan yang bagus, ada sumur yang bisa diminum di sana. Luar biasa, ya. Wa ini aj'aluha shadaqah lillahi wa rasul. Ya, dan aku jadikan harta yang paling aku cintai itu sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Fadhaha ya Rasulullah, ambil ya Rasulullah sebagai sedekah. Haitsu syi'ta, ya. Semaumu, ambil. Ya. Ini siapa? Abu Talha. Lihat para sahabat.
Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bah, ya, ini ungkapan takjub. Yang benar, begitu. Takjub Nabi menyaksikan kesungguhan Abu Talha. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, malun rabihun, harta yang menguntungkan, ya, karena disedekahkan di saat dia lagi cinta-cintanya, ya. Kemudian kemudian Nabi bersabda, ara an taj'alha fil aqrabin. Aku berpendapat, aku menilai bahwasanya harta tersebut lebih tepat engkau bagikan kepada kerabat-kerabatmu. Maka barulah saat itu ya Abu Talha menyedekahkan untuk kerabat-kerabatnya. Al-Muhim ini menunjukkan bahwasanya para sahabat ini mengambil kesempatan yang baik ya di dalam masalah amal yang memiliki nilai yang paling besar di sisi Allah. Ya, karena amalan itu memiliki poin-poin yang berbeda. Inilah muslim yang cerdas. Ya, bukan amalan-amalan biasa. Ya, tapi amalan yang memiliki nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama salaf ya juga pernah mengatakan min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Wa min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'ah ba'daha, ya, bahwasanya pahala kebaikan melakukan amal adalah amal berikutnya, dan balasan dari keburukan adalah keburukan setelahnya. Jadi perkataan ini, maka seyogianya seorang mukmin harus berhati-hati di dalam melakukan keburukan. Ketika dia melakukan keburukan, maka dia cenderung melakukan keburukan berikutnya. Demikian juga ketika kita, perhatikan, tidak bisa untuk melakukan amal besar, maka jangan menggapainya kecuali dengan bertahap dengan amal-amal yang kita mampu, sehingga Allah akan menganugerahkan amal yang besar tersebut karena sebagai anugerah, sebagai rezeki kepada Allah, karena kita melakukan amal-amal yang tingkatannya di bawah itu. Paham maksudnya? Contoh, seorang berat di dalam qiyamul lail, dan ini amalan besar, qiyamul lail. Tidak semua orang bisa, tapi jangan dia berusaha langsung, ya berusaha untuk ya qiyamul lail. Yang ada qiyamul lailnya sehari, ya bolongnya nggak istimrah. Tetapi dia berusaha untuk melakukan amal-amal yang ringan menurut dia. Apa? Misalkan dia menjaga dulu sholat rawatibnya, ya, dia menjaga dulu sholat sunnah yang lainnya, dia menjaga dulu sholat witirnya dulu, ya, atau amalan-amalan yang lainnya, sehingga amalan ini membuahkan amalan berikutnya sebagai ganjaran dari Allah, sebagai balasan dari Allah. Ya, ini harus diperhatikan. Ya, jadi amalan kecil, amalan ringan itu membantu menaikkan anak tangga kita biar kita mampu melakukan amal yang nilainya lebih besar. Tentu amalan yang nilainya lebih besar, pengorbanannya pun lebih besar, dan tidak semua muslim mampu. Oleh karena itu semuanya bertahap. Ya, apa yang bisa kita lakukan di hadapan kita, itulah amal yang terbaik buat kita saat itu. Ketika ada waktu sholat, maka beramal yang tepat adalah sholat pada waktunya. Ya, bukan menuntut ilmu, sholat. Ketika ada tamu, maka ibadah yang paling utama adalah ikramud duyuf. Ini juga amalan. Ya, dan kebanyakan syaitan memberikan was-was kepada manusia agar kita tidak fokus dalam ibadah pada hari itu. Ketika kita lagi belajar untuk ilmu, kita difokuskan dengan ibadah yang lain. Ya, padahal tidak kita lakukan. Ya, seperti dikisahkan, ya, ada seorang ulama ketika membahas, dia mencari pembahasan ilmiah yang dia butuhkan pada hari itu. Kemudian dia terkecoh baca buku dengan judul-judul kebaikan juga, tapi tidak fokus kepada kebaikan yang akan dia kerjakan. Pada akhirnya yang dia cari nggak ketemu. Ini bagian daripada was-was syaitan.
Ya. Lagi main ke rumah orang tua, maka yang paling tepat adalah apa? Berbakti kepada orang tua. Jangan kita menghayal, aduh kalau tadi saya bawa buku enak nih saya belajar nih. Oh, kalau tadi saya bawa ini. Nah, ini was-was syaitan. Terkadang diganggu kita agar kita tidak fokus pada amal yang harus kita lakukan pada hari itu. Ya. Kemudian amal yang paling baik adalah amal yang dawam, istimrar, meskipun sedikit. Kata Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu an, ahabbul a'mal ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling istimrar, yang terus menerus meskipun dia sedikit. Nabi juga bersabda, ya ayyuhan nas, alaikum minal a'mali ma tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Wahai manusia, lazimkan atas kalian daripada amal yang kalian mampu. Ya, karena Allah juga mengatakan, ya, fattaqullaha mastata'tum. Nabi juga mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah engkau sesuai kemampuan kalian. Ya, karena sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kamu yang bosan beribadah. Ya, Nabi juga bersabda, wa inna ahabbal a'mali ilallah maduwima alaihi wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling lama, yang paling dawam, yang paling istiqamah, ya, meskipun amalan tersebut sedikit. Ya. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, Nabi SAW bersabda, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la takunu misla fulan, jangan kamu seperti orang ini. Kana yaqumul lail, dahulu dia bangun malam, fataraka qiyamul lail, maka dia sekarang meninggalkan qiyamul lail, sekarang enggak sholat lagi. Ya, jangan sampai demikian. Kenapa kita harus melakukan amal yang dawam, yang istimrar, yang terus menerus, yang istiqamah meskipun sedikit? Di antara keutamaannya adalah idza maridal abdu, apabila seorang hamba itu sakit, au safara, ataupun dia safar, ya, kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka dia akan dicatat, ya, seperti ketika dia tidak sakit atau ketika dia tidak safar. Masya Allah kan? Jadi ini diantara keutamaan amalan yang sedikit meskipun istimrar. Di antara faidahnya, seandainya kita sakit atau seandainya kita safar, tidak melakukan amalan tersebut, misal kita setiap hari dawam zikir pagi dan sore. Ya. Pagi dan sore. Terus dawam jadi amalan rutinitas kita, ya. Maka ketika kita sakit, kita luput dari doa ini, maka Allah tulis seakan-akan kita melakukan amal yang dawam tersebut. Atau ketika kita safar, kita ribet, kita repot, kita nggak sempat atau lupa, maka Allah menuliskan amalan tersebut meskipun kita tidak melakukannya. Ini merupakan keutamaan. Ya. Dan juga kita disuruh melakukan amalan-amalan yang nilainya besar, ya, seperti khairun nas anfa'ukum linnas, ya, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling bermanfaat buat manusia. Inilah amalan-amalan yang besar, ya, menghilangkan kesulitan orang lain, ya, berakhlak, ya, sedekah, membantu. Ini juga amalan-amalan yang memiliki nilai-nilai yang besar. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara fawaid hadis ini, yang pertama, modal daripada suatu urusan, suatu amal, suatu ibadah adalah tauhid. Ya, al-iman. Ini merupakan asas, fondasi, ya, untuk diterimanya suatu amal. Tanpa iman, amalnya sia-sia. Orang kafir yang beramal, orang musyrik yang beramal, meskipun amalnya setinggi gunung, sebanyak lautan,
tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia tidak beriman. Maka iman perlu dipertebal. Iman perlu dipelajari agar kita tidak salah di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anjuran untuk berjihad fisabilillah. Karena merupakan amal yang paling utama setelah iman. Ya. Kemudian setelah itu amal yang paling utama adalah infak dengan harta. Ya. Membebaskan budak. Ya. Dan ini merupakan amal-amal yang memiliki pengorbanan yang besar. Li'annal jasa ala qadril badri al ajru ala qadril masyaqqah. Karena balasan itu sesuai dengan kadar pengorbanannya. Dan pahala itu sesuai dengan kadar kesulitannya. Semakin besar pengorbanan ibadah tersebut, semakin sulit merealisasikan ibadah tersebut, tentu ganjaran dan pahalanya semakin besar. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini anjuran untuk membantu orang yang membutuhkan. Ya. Karena innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan selalu senantiasa membantu seorang hambanya selama hambanya mau membantu saudaranya. Ya. Maka membantu dari apa yang dibutuhkan oleh saudara kita kaum muslimin. Ya. Baik itu orang yang memiliki keterampilan as-sani tadi, ya, atau juga orang yang tidak memiliki pekerjaan. Ya, karena orang miskin, orang fakir. Miskin itu dia memiliki pekerjaan. Tapi banyak orang yang nggak tahu kalau dia itu miskin. Ya. Nah, sedekah kepadanya merupakan bagian daripada sedekah dalam keadaan tersembunyi. Ya, masuk maknanya dalam keadaan tersembunyi sebab orang nggak tahu. Tapi kalau kita berinfak karena lagi ada donasi, semua orang tahu bahwa dia adalah orang susah. Demikian. Kemudian yang keempat, di antara fawaid hadis ini, al-imtina'u 'ani syarri wal adza al-akharin dakhilun fi a'malil iman. Mencegah keburukan dan gangguan terhadap orang lain masuk di dalam amalan-amalan iman. Ya, karena iman ini bercabang-cabang. Ya. Al-imanu bid'un wa sib'una syu'bah. Ya, 70-an cabang. A'laha qaulul la ilaha illallah, qaulul la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendah dari cabang iman, ya, dan merupakan kebaikan, ini gua jalan kebaikan, imatatul adza 'anit thariq. Menghilangkan gangguan di jalan. Jadi setidaknya kita bisa menghilangkan gangguan, bukan membuat gangguan. Di jalan ada batu, disingkirin. Ini malah naruh pot di jalan. Ya, mengganggu kaum muslimin lewat. Ya. Ngasih apa? Polisi tidur. Ya. Bagian dari masuk mengganggu kaum muslimin. Sebab itu jalan bukan miliknya, milik umum, milik kaum muslimin. Jangan diganggu. Sebab kaum muslimin kebutuhannya macam-macam. Ada yang mau buru-buru berobat. Ada yang lagi hamil lewat situ. Ya. Gimana kondisinya? Mengganggu kaum muslimin, ya. Belum lagi yang keadaan motornya, ya, mengenaskan sobekernya. Ya. Kasihan. Ada lagi orang yang mungkin berkebutuhan bawa air, ada polisi tidur, terganggu keadaan kaum mukminin. Ya, maka ini bentuk gangguan kepada kaum muslimin. Ya, adapun alasan orang ngebut, ya, nanti melukai keluarganya, anak-anaknya, ini alasan-alasan yang tidak syar'i. Karena apa? Karena jalanan bukan tempat main. Yang benar dia jagai keluarganya agar tidak main di jalan. Bukan malah mengganggu aktivitas kaum muslimin. Duri saja disuruh buang, batu disuruh
buang. Agar apa? Agar tidak mengganggu jalannya kaum muslimin. Ya. Yang pernah bikin polisi tidur, bertaubat kepada Allah. Ya. Bongkar. Bentuk tobat. Ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Ya. Jangan. Kecuali pemerintah. Kecuali ulil amri. Ya. Ulil amri berhak. Dia akan menilai mana yang paling tepat. Ulil amri. Ya. Pemerintah. Ya. Karena melihat maslahat mungkin ada. Ya. Jangan individu. Kalau setiap gang punya pandangan demikian, kira-kira gimana yang terjadi? Ya, mungkin di gang itu ada 10 sampai 20 polisi tidur. Buat apa dicop? Ya. Ya. Ya itu ya. Harus diperhati, ini ilmu ya, ilmu. Islam mengatur demikian. Kemudian di antara fawaid dari hadis ini yajuzul muraja'a bisu'al. Bolehnya bertanya berkali-kali terus-menerus. Karena ini Abu Dzar keponya tinggi terhadap kebaikan. Rasa ingin tahunya tinggi, ingin kebaikan. Dia dijawab masih nanya lagi. Dijawab, nanya lagi. Masih penasaran terus, ya. Dan ini sifat terpuji dalam kebaikan, dalam ilmu. Namanya rakus di dalam ilmu, tamak di dalam ilmu kebaikan. Dan dia menginginkan kebaikan. Ya. Berikutnya di antara fawaid dari hadis ini istihbabus sabril alim ala tilmizihi. Ini juga ya hikmah dianjurkan untuk sabar ketika kita menjadi guru. Ya, guru ini ya banyak sabarnya. Ya, sebenarnya ya. Dia pagi-pagi bawa sekeranjang sabar, ya. Pas nyampe kelas, sabarnya hilang, habis semuanya. Ya, dibagi-bagi semua. Yang ngurusin yang ini, yang nangis, yang ini ya, sabar. Makanya kita juga harus menghormati guru-guru kita. Ya, karena banyak sabarnya dia. Diajarin nggak bisa-bisa, ya. Kita marahin, takut dosa, ya. Akhirnya sabar. Ya, berat jadi guru, ya. Ini merupakan dan Nabi merupakan muallim yang sabar, ya. Ngadepin orang Baduy, ngadepin pertanyaan yang bertubi-tubi, ya, Nabi jawab, ya, sabar. Ini akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, ya, bahwasanya Islam ya merupakan agama yang berusaha untuk menghilangkan perbudakan. Menghilangkan perbudakan. Karena Allah mengganjar orang yang memerdekakan budak dengan pahala yang besar. Sehingga berlomba-lomba kaum muslimin ingin memerdekakan budak sehingga budak itu tidak ada di muka bumi. Ya, bukan justru dituduh sumber perbudakan, tidak, ya. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan pada kesempatan yang berbahagia ini, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.